Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui program khotbah seri setiap hari Jumat. Dan saya percaya di bulan Juli ini kita semuanya selalu bersukacita, mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum firman kita bahas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah-Mu luar biasa. Hari ini kami juga bisa mempunyai kesempatan untuk menerima segala kebenaran firman-Mu. Kami siap dan kami mau melakukan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, urapannya juga bekerja di dalam kami sehingga setiap firman kami bisa terima dengan baik, kami bisa mengerti dengan benar dan tepat. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema pada bulan Juli ini adalah iman, bukan ngotot. Karena seringkali banyak orang Kristen tidak bisa membedakan antara iman dan memaksakan diri sampai ngotot. Iman itu berarti sungguh percaya. Justru ketika orang benar-benar dengan iman, maka di tengah situasi kondisi seperti apapun, hati kita tetap mantap, hati kita tetap solid, hati kita tetap damai sejahtera, hati kita tetap punya semangat, hati kita tetap merasa kuat dan tenang. Karena iman itu sudah tertanam di dalam diri kita. Terutama ketika kita berdoa untuk sebuah keinginan. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan ini sebetulnya saya sedang ngotot untuk mendapatkan itu atau saya ini berdoa dengan iman. Banyak sekali terjadi di antara kita. Ambil saja contoh. Misalkan tentang seseorang yang merasa sudah waktunya untuk menikah, tapi ternyata dia belum mempunyai teman dekat, atau dia belum tahu dengan siapakah dia menikah. Bahkan ada banyak yang masih ragu-ragu, apakah saya bisa menikah atau tidak. Nah, seringkali di sini banyak orang Kristen jatuh kepada persoalan ngotot itu tadi. Dan banyak orang Kristen tahu bahwa doa itu sebuah solusi. Doa itu adalah jalan keluar yang bisa membuat kita menjadi tenang dalam menghadapi persoalan. Betul. Dan semua orang Kristen tahu doa harus dengan iman. Tapi sangat disayangkan ternyata bukan doa dengan iman, tapi doa dengan ngotot. Ngotot supaya ayo Tuhan segera pertemukan saya dengan pasangan hidup saya. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Aku tahun ini harus menikah. Aku harus berumah tangga. Aku harus punya anak. Tolong Tuhan, tolong. Sampai orang kesini lupa bahwa sebetulnya memang Tuhan juga menentukan untuk kita berpasang-pasangan. Bukankah setiap wanita diciptakan dari tulang rusuk setiap laki-laki? Berarti setiap tulang rusuk ini pasti sudah mempunyai tubuh dari seorang laki-laki untuk dia dikembalikan di tempatnya. Tapi banyak orang Kristen gelisah ketika dia menghitung-hitung umurnya, tapi ternyata belum juga tahu kapan dia menikah, dengan siapakah dia menikah. Dan akhirnya orang Kristen banyak yang lupa bahwa semua rencana Tuhan sudah diprogram sedemikian rupa untuk masing-masing kita, bahkan untuk waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di sini sepertinya berdoa dengan iman, tapi sebenarnya ngotot. Kalau berdoa dengan iman, percaya kembali kepada firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kita berpasang-pasangan,
Tuhan menghendaki kita beranak cucu, pasti Dia sudah menyediakan pasangan hidup kita. Kecuali, ada pengecualian. Kata Paulus, ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk tidak menikah, supaya hidup dikhususkan hanya untuk Tuhan. Nah, banyak orang Kristen ngotot dengan hal ini, sehingga ketika belum mendapatkannya, akhirnya marah, akhirnya kecewa, akhirnya frustrasi, akhirnya stres, dan menuding Tuhan tidak adil. Mengapa yang lain berpasang-pasangan, saya belum? Memang saya kurang cantik, memang saya kurang tampan, memang saya kurang kaya. Apa yang kurang dari diri saya? Akhirnya mulai dia mencari-cari kekurangan terus-menerus, dan akhirnya dia menghakimi diri sendiri. Memang saya ini gak laku kali. Dia lupa bahwa rencana Allah untuk setiap manusia itu adalah yang terbaik. Itu rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa malapetaka atau rancangan yang membawa kekacauan dan sebagainya. No. Nah, orang-orang Kristen melupakan akan hal ini, termasuk dalam hal yang lain, dalam soal usaha, dalam soal pekerjaan, dalam soal bidang-bidang yang lain. Ngotot sampai lupa bahwa ada kehendak Allah yang sempurna, tapi saking kita ngototnya, kita melupakan hal ini, akhirnya memaksakan kehendak kita sendiri untuk Tuhan setujui. Nah, ini yang sering membuat orang jadi akhirnya frustrasi. Dan ketika sudah frustrasi, dia makin menjauh daripada Tuhan. Dia menuduh Tuhan yang tidak adil, tidak mengerti keadaannya. Dalam hal lain juga banyak terjadi orang Kristen yang akhirnya kendor semangat doanya dan merasa imannya sia-sia. Akhirnya, sudahlah menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Sudahlah ya, yang penting aku beragama, aku punya agama. Atau mungkin meninggalkan Tuhan. Nah, jadi ada perbedaan yang menyolok antara iman dan ngotot. Kita akan melihat terlebih dahulu dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan di sini, jelas dikatakan di sini Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi sebetulnya yang kita doakan dengan ngotot itu tadi, sebetulnya memang sudah tertulis dalam firman. Bagian kita hanya cukup percaya kepada firman itu, kepada janjinya, karena Allah tidak lalai. Dan orang yang beriman, kelihatannya dia doa biasa saja, kelihatannya dia santai, kelihatannya dia rileks, tapi di dalam imannya sudah punya keyakinan yang teguh. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti dia genapi, karena dia tidak pernah lalai. Dia tetap mengalami damai sejahtera, sukacita, tidak sempat frustrasi, tidak sempat stres, tidak mungkin akan kecewa. Dia tetap bisa bersukacita, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa memberkati orang lain walaupun mungkin saat itu dia masih dalam kehidupan masalah berkat. Tapi dia tetap memberkati orang lain karena imannya punya keyakinan yang teguh dan settle di dalam janji firman Tuhan. Itu orang yang betul-betul bisa menikmati kehidupan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dia berdoa
dengan tenang, tapi doanya berkuasa. Jadi tidak lalai menepati janjinya, artinya pasti. Beranikah kita sekarang meragukan janji firman-Nya? Apalagi ketika kita sudah diteguhkan oleh pernyataan Roh Kudus. Apa yang membuat kita harus ngotot-ngotot? Tinggal percaya, amin Tuhan, itu terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan saya dengan pasangan hidup saya. Waktunya Engkau telah tetapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, usaha ini usaha yang diberkati untuk bisa menjadi berkat, untuk memuliakan nama-Mu. Hidup saya adalah hidup yang memancarkan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, saya tidak perlu stres menghadapi kondisi diri saya. Karena saya tahu saya ini anak Allah, saya berharga di mata-Mu. Saya tidak perlu ngotot, ayo Tuhan, tolong Tuhan, perbaiki saya. Setiap perbaikan yang terjadi dari diri saya adalah kerjasama antara kemauan kita untuk dirubah oleh Tuhan dan kerendahan hati kita. Kalau kita tidak mau kerjasama untuk mau dirubah oleh Tuhan dan rendah hati kita, menerima sampai mempercayai firman Tuhan, maka tidak akan terjadi perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat baik. Jadi kita jangan terkecoh. Rasanya kita doa pakai iman, tapi ternyata ngotot memaksakan kehendak sendiri. Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu yang pertama di minggu pertama ini. Saya tegaskan lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, yang artinya semua dari Tuhan adalah pasti. Amin. Apa yang tidak pasti? Kasihnya pasti, penebusannya pasti, kesembuhannya pasti, berkatnya pasti, kuasanya pasti, damai sejahteranya pasti, sukacitanya pasti, kekuatan yang diberikan pasti, jawaban untuk persoalan kita pasti, apalagi juga firman-Nya pasti, janjinya pasti, percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.